Yes, lewat Music 20, musik akan dijadikan sarana untuk mencanangkan kesadaran masyarakat dunia atas sejumlah isu yang dibawa dalam kepresidenan Indonesia di G20, yakni kesehatan, kemudian digitalisasi energi hijau, maupun krisis pangan ya. Nah, kegiatan M20 ini melibatkan para musisi maupun industri kreatif dari dalam dan luar negeri. Langsung saja kita bahas, bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Idhar Rosmadi, pengamat musik. Mas Idhar, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Puspa. Hai Mas Idhar, sebagai pengamat dan juga jurnalis musik tanah air ya. Gimana sih Anda melihat perkembangan industri musik Indonesia pasca pandemi sampai nih melihat ada keseriusan pemerintah nih untuk melakukan apa? Mendorong industri ini lewat M20. M20, ya kalau bisa sih saya merespon bagus banget ya, karena untuk ukuran musik ini memang sangat butuh tata kelola karena ekosistemnya sudah mulai sudah mulai kayak berkembang pesat terus gitu ya, apalagi tadi pasca pandemi. Kita tahu ya, musik itu mungkin salah satu sektor yang paling terdampak cukup parah, dalam artian di masa pandemi sejumlah sektor itu tidak bisa bergerak, terutama event showbiz ya, terutama dalam hal ini festival musik dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya ini momentum yang tepat gitu, karena ya itu tadi ya, euforia setelah 2 tahun dengan berbagai teman-teman event organizer, teman-teman musisi yang sudah kayak gatel gitu ya, setelah tertahan 2 tahun untuk bisa berpartisipasi di berbagai festival. Jadi kayak euforia. Sekarang kita menurut saya sih udah euforia karena hampir tiap bulan itu festival ada di Indonesia gitu. Jadi menurut saya sih ya memang secara antusiasme, momentum sangat tepat sekali untuk mengembangkan si musik ini. Apalagi itu tadi ya, pemerintah sudah berencana untuk menggagas atau melihat tata kelola musik ini secara lebih serius. Karena memang selama ini ya, kalau kita bisa melihat ya mungkin butuh tata kelola yang sangat serius gitu. Oke, kalau tadi disebut sama Mas Idhar, ini banyak banget sekarang konser dan juga festival musik. Sudah pasti kantong-kantong uang untuk industri ini menjadi bertambah begitu ya, karena kehausan kita terhadap hiburan musik khususnya. Tapi kalau melihat dengan bisnis yang cukup besar pasca pandemi, gimana kemudian? Karena pekerja industri musik ini bukan cuma si artisnya, bukan cuma si musisinya, tapi ada di belakangnya, ada penata panggung, audioman dan segala macam. Ini dengan hadirnya beragam festival ini, apakah juga sudah mendukung kesejahteraan mereka? Iya betul, seharusnya itu karena gini, kalau kita berbicara ekosistem ya, apalagi di musik itu memang akhirnya harus bersifatnya itu musik jadi lokomotif gitu ya. Dalam artian kalau kita berbicara musik gitu, itu tidak hanya dalam konteks kesejahteraan musisi saja gitu. Ada berbagai stakeholder yang memang sangat terkait erat, desainer grafis atau advertising agency, pihak korporasi gitu ya, bahkan mungkin masyarakat sekitar lah ya, kasarnya tukang parkir sekitar atau tukang jajanan di sekitar venue gitu kan, percetakan untuk percetakan di sekitar kota tersebut atau daerah tersebut, hingga mungkin ya fasilitas yang sangat penting untuk berbicara hal yang sangat signifikan gitu ya, kalau kita berbicara si sektor musik ini. Karena itu tadi, ekosistem musik ini menjadi lokomotif yang menurut saya sangat penting sekali, karena itu tadi ya, seluruh ekosistem penggeraknya itu ikut turut hidup menciptakan gitu kan. Percetakan juga bisa keangkat gitu ya, karena butuh percetakan untuk kartu pas dan sebagainya. Bahkan media ikut terangkat juga dengan berbagai liputan dan sebagainya. Jadi menurut saya sih penting banget ketika kita berbicara mengembangkan ekosistem ini, melihatnya itu kayak lokomotif, mana lokomotif utamanya, mana sektor pendukungnya gitu. Dan ya ini bisnis yang akhirnya terangkat di segala sektor masyarakat gitu. Jadi ekonomi real yang memang sangat terdampak ketika hadirnya berbagai festival gitu. Oke, nah salah satu isu yang didiskusikan juga dalam gelaran M20 ini, Music 20, adalah era digital saat ini ya, yang musisi kayaknya membutuhkan keadilan, membutuhkan transparansi dari platform penyedia layanan kepada musisinya langsung kepada industri ini. Sejauh ini bagaimana Mas Idhar melihat mekanisme, kemudian fairness-nya juga antara penyedia platform yang mungkin bukan banyak dari Indonesia begitu?
Ya, kalau bisa sih memang kalau salah satu hal yang harus kita pikirkan ketika berbicara ekosistem yang in the future itu memang tata kelola digital ya. Ini kita tidak bisa kita pungkiri tata kelola digital ini menjadi satu bagian yang penting meskipun agak cukup menyedihkan sebetulnya kalau berbicara fakta bahwa ya di tata kelola digital ini memang ada kesenjangan gitu ya, terutama di Indonesia ini berdasarkan fakta gitu ya bahwa ada beberapa hal. Ya misalkan kayak apa ya, jumlah subscriber premium gitu ya. Indonesia itu berada di sekitaran 90 dibandingkan urutan negara-negara lainnya gitu ya. Jadi masih banyaknya apa ya, free user atau apa ya, akun-akun non premium yang ternyata ini salah satu berdampak besar terhadap pendapatan si musisi tadi gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih yang paling penting untuk mengurusi tata kelola digital itu yang pertama itu intellectual property jelas. Jadi ada gap juga nih antara intellectual property di musisi ya. Ada musisi yang mungkin peka terhadap intellectual property ketika mereka punya karya, mereka sudah masuk ke tata kelola digital. Jadi menurut saya pintu gerbangnya itu paham itu dulu intellectual property. Kedua memang memahami ekosistem si platform tersebut, memahami tata kelola bisnis, cara memasarkan musik di digital. Karena kan tidak bisa seolah-olah digital itu kayak kita menarik suatu karya terus boom gitu ya, sukses berat di digital. Kayaknya tidak seperti itu juga, karena butuh step-step kayak memasarkannya bagaimana, membrandingkannya seperti apa, melihat marketnya seperti apa. Jadi menurut saya sih tata kelola digital juga sangat penting gitu ya, bisnis-bisnis di era digital. Yang terakhir ya memang kita butuh sosialisasi penting banget tentang itu tadi ya, terhadap konsumen musik agar ya mengapresiasi karya musisi di ranah digital gitu, dengan apa ya, mengupayakan tentang misalkan legal subscriber, misalkan legal premium, karena ini sangat berdampak banget secara makro terhadap ekosistem musik di Indonesia gitu. Oke, nah ini kan temanya potensi Indonesia, destinasi wisata musik, juga sesuai dengan apa yang akan dibahas begitu dalam Music 20. Nah kalau melihat selama ini festival dan konser musik kebanyakan tuh di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, kemudian Bali gitu. Bagaimana sebetulnya kita juga bisa ikut mendukung pemerintah supaya daerah-daerah lain yang mungkin punya pesona wisata tersendiri tapi tidak tersentuh dengan gelaran musik skala besar begitu. Bagaimana sih sebetulnya koordinasi yang baik antara pekerja industri musik dengan pemerintah daerah contohnya? Betul. Ya memang perlu merata ya. Ini perlu disadari bahwa ya setiap daerah kan punya potensi industri kreatifnya masing-masing ya. Tak bisa kita pungkiri mungkin market terbesar untuk festival itu di kota besar gitu ya, dalam artian karena ini menyangkut juga daya beli gitu ya, tingkat ekonomi, daya beli, akses terus juga fasilitas gitu. Karena kan nggak semua daerah, misalkan di daerah satu daerah tertentu gitu yang memiliki misalkan penyewaan sound yang mumpuni, kan tidak semua daerah cukup merata sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi paling penting sih kita punya tata kelola yang baik. Itu tadi pemerintah daerah juga sadar potensinya. Ya kalau menurut saya sih tergantung ke konsepnya ya. Kalau inti untuk menarik wisata, mau bagaimanapun itu tergantung si konsepnya gitu. Kalau memang konsepnya memadukan misalkan musik dengan alam gitu ya, kayak jazz Bromo atau Prambanan Jazz gitu misalkan, yang memang ada unsur-unsur alamnya gitu ya, itu mungkin bisa menarik gitu ya. Tapi itu tadi ya, kalau kita bisa melihat ya potensi daerah itu, menurut saya sih persoalannya di infrastruktur dan sumber daya manusia juga belum rata sih. Di beberapa daerah jelas ya, untuk di suatu daerah jelas ya untuk bisa tata kelola panggung, apalagi venue, itu kan belum rata sih Mbak gitu. Jadi menurut saya sih kayaknya memang kalau maupun perlu pemerintah daerah sebelum dia bikin ya memang harus mempersiapkan infrastrukturnya gitu, karena ya jarak untuk menyewa suatu tata suara atau sound system yang baik juga mungkin kan masih perlu mendatangkan dari kota besar ya? Mungkin ya seperti itu ya. Belum lagi masalah market ya, kalau itu paling gede ya tetap di kota besar market. Oke, infrastruktur dan juga bagaimana mengelola potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah-wilayah tertentu itu jadi PR besar, pekerjaan besar pemerintah ya untuk mendukung industri ini, yang kita harapkan juga dengan adanya M20 ini bisa memberikan titik terang kepada para pekerja musik di industri ini supaya sejahtera, tidak cuma musisinya tapi seluruh ekosistem di dalamnya. Mas Idhar Resmadi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini. Hatur nuhun. Ya, sama-sama sukses.